Sehat selalu untuk kita semua. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel JS Herdiana. Di video kali ini kita akan belajar tentang salah satu plugin paling keren di Obsidian, yaitu DataView. Dengan plugin ini, kamu bisa membuat tampilan dinamis seperti daftar, tabel, atau tugas berdasarkan catatan yang kamu buat. Cocok banget buat kamu yang ingin mengorganisasi informasi dengan lebih efisien. Yuk kita mulai. Apa itu DataView? DataView adalah plugin di Obsidian yang memungkinkan kita untuk membuat query atau pencarian dinamis berdasarkan metadata atau isi catatan data. Misalnya kamu bisa menampilkan semua catatan dengan tag tertentu, membuat tabel dari metadata, atau membuat pelacakan ya, tugas yang belum selesai. Intinya DataView membuat catatan kita lebih hidup dan interaktif. Cara mengaktifkan plugin DataView yang perlu rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian lakukan adalah buka setting, pilih community plugin, kemudian klik browse, ketik DataView, install, dan aktifkan pluginnya. Oke ya. Expand, setting, community plugin, browse, DataView. Oke. Sudah terinstall. Option, perhatikan di sini. Enable JavaScript query-nya diaktifkan, kemudian enable inline JavaScript query-nya juga diaktifkan. Baik, kita lanjut ya. Struktur metadata YAML. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita mulai menggunakan DataView, perlu diperhatikan tentang metadata YAML. Ya, YAML biasanya ditulis di bagian atas catatan dalam format seperti berikut ini. Oke ya. Jadi ada min 3 kali, kemudian title titik 2 dalam kurung dalam tanda kutip belajar DataView, kemudian kita masukkan date, kemudian kita masukkan tags dan kategori ya. Rekan-rekan sekalian bisa menambahkan yang lainnya. Metadata ini berfungsi sebagai informasi tambahan yang bisa digunakan untuk query ya. Perhatikan tanda min 3 kali di awal dan di akhir. Oke ya. Jadi kita pastikan sebelum menggunakan DataView, setiap catatan kita gunakan metadata YAML. Berikutnya adalah contoh query dasar. Oke. Kita akan coba query dasar pertama. Kita buat catatan yang seperti ini. Oke. Belajar HTML, kemudian web dan tutorial untuk tagnya ya. Saya sendiri sudah buat. Ini saya panggil aja belajar HTML. Oke ya, bisa cek rekan-rekan sekalian. Oke, ini adalah YAML. Oke ya, nama dalam Obsidian properties. Baik, berikutnya adalah ini harusnya 2 ya. Oke, saya tadi tambahkan menampilkan daftar catatan dengan tag tutorial, gunakan kode berikut. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan tampilkan semua note yang memiliki tag tutorial. Ini saya copy aja, kita buat di note baru. Ctrl C, Ctrl N, Ctrl V, kemudian saya turunkan indennya. Oke ya. Ini adalah tampilan catatan dengan tag tutorial atau daftar catatan dengan tag tutorial. Saya kasih judul nih. Home. Oke ya. Daftar catatan dengan tag tutorial. Oke. Ya.
Berikutnya adalah oke ya, hasilnya semua catatan dengan tag akan muncul sebagai daftar. Oke ya. Berikutnya adalah kalau ingin membuat tabel, kita bisa gunakan query data view seperti ini. Saya copy saja, saya simpan di sini. Oke, sip. Oke, ya. Ini tabelnya kita kasih judul ya, sorry, home tabel. Apa tadi kita lihat? Oke, tag tutorial ya. Ini sudah ditampilkan melalui kode query data view seperti ini. Data view table title, status from tag tutorial. Oke. Berikutnya adalah kita lihat yang kelima. Jika kamu ingin menampilkan tugas yang belum selesai, gunakan query sebagai berikut. Nah, ini kita copy, Ctrl C, kita simpan di sini. Tugas yang belum selesai. Tampilkan tugas yang belum selesai. Oke ya. Ctrl V, saya blok ini. Saya hilangkan indennya. Oh, sorry. Enter. Nah, ini kan tidak terlihat ya. No result to show for task query. Ini ada masalah karena harus disesuaikan dulu. Ini notes, kemudian ini programming. Oke. Notes, programming, sorry. Oke. Jadi ada dua tugas ya di notes programming yang belum diselesaikan. Baik. Berikutnya adalah ini studi kasus 10 catatan dengan query data view. Kalau tadi kita coba gunakan query di dasar, kita akan coba tambahkan query lainnya untuk menghimpun dari 10 catatan yang kita sudah buat ya. Ini catatannya sudah saya buat. Oke, ada 10 catatan ya. Kemudian kita perhatikan di sini. Sekarang coba beberapa query untuk melihat hasilnya. Contoh, menampilkan semua catatan dengan kategori programming. Ini saya copy, Ctrl C, saya simpan di sini. Menampilkan semua catatan dengan kategori programming ya. Saya copy ini kemudian simpan sini. Oke, saya enter. Baik ya, catatan dengan kategori programming itu sudah ditampilkan di data view. Mungkin akan lebih banyak lagi dan kita bisa tampilkan dengan query yang lebih kompleks ya. Berikutnya, menampilkan catatan dengan tag motivasi dan status in progress. Saya copy, Ctrl C ya. Sorry, saya tuliskan dulu judulnya nih. Menampilkan catatan tag motivasi dan status in progress. Oke, saya pindahkan sini. Kemudian ini kita hilangkan indennya dan enter. Baik. Saya harap tutorial ini mudah diikuti, dan bila mana ada pertanyaan silakan di kolom komentar buat rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Sehat selalu. Salam.